jelasin apa namanya. Kalian kan udah ngambil TRK 1. Kalau TRK 1 itu eh, tujuannya itu reaksinya itu homogen ya. Homogen terus reaksinya itu tunggal. Terus kemudian di TRK 1 itu suruh nyari persamaan kecepatan reaksinya, yaitu mencari K dan N. K itu adalah konstanta kecepatan reaksi, dan N itu adalah order reaksi ya. Waktu itu kan udah TRK 1 kalau nggak salah dengan saya juga, itu kan ada secara diferensial, secara integral gitu kan. Kalau TRK 2 itu kan lanjutan dari TRK 1. Kemudian nanti yang akan dibahas itu adalah reaksi yang ini apa namanya jamak. Reaksi jamak itu K-nya lebih dari satu. Kalau kemarin kan min RA sama dengan KCA pangkat N gitu kan. K-nya cuma satu. Kalau ini K-nya mesti lebih dari satu. Reaksi jamak itu reaksi apa namanya? Contohnya yaitu paralel, seri, dan seri paralel. Pada kesempatan malam ini saya akan bahas tentang reaksi paralel ya. Oke. Ini kalau ini kan reaksi single. Kalau single kayaknya cuma satu aja di sini. Tapi coba nanti kalau kita lihat yang paralel atau seri paralel atau seri K-nya lebih dari satu itu ya. Oke, nah ini ngulang lagi aja yang saya banyak pakai yang bawah ya, chemical reaction engineering yaitu Levenspiel. Oh, nanti saya upload deh bukunya. Tapi kalau kalian sudah ngambil TRK 1 udah ada juga, tapi nggak ada salahnya nanti saya upload buku yang bawah ya. Oke, kemudian nih, ini yang namanya reaksi apa? Paralel. Paralel itu artinya simultan, artinya secara bersamaan. Jadi A ini secara bersama-sama membentuk R dan membentuk S. Lah, tentunya kalau produk itu kan diinginkan yang kemurniannya tinggi. Nah, makanya di sini misalnya desired produk ini adalah unwanted. Nah, jadi gimana kalian membuat yang berubah menjadi R itu banyak? Karena ini adalah produk yang diinginkan. Nah, ini kan reaksi ini ada kayak reaksi apa ya samping gitu ya. Tapi ini R dan S itu terbentuk secara bersama-sama. Nanti beda kalau seri. Kalau seri kan A berubah menjadi R dulu, R baru berubah menjadi S. Artinya S itu muncul kalau R sudah terbentuk. Itu namanya seri. Tapi kalau ini R dan S itu terbentuk secara bersama-sama, itu secara paralel. Maka di sini ada R, R. Kenapa plus? Karena produk terbentuk. S juga plus. Nah, maka masih ingat kan RR, kecepatan terbentuknya R sama dengan DCR per DT. Sama dengan K1 CA pangkat A1. Dan mana A1 ini order yang membentuk R. Kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan? Oke, kelihatan ya. Oke, terus K2 ini adalah konstanta kecepatan reaksi untuk membentuk S. Kemudian kecepatan terbentuknya S itu DCS per DT, K2 kali CA pangkat A2. A2 itu order reaksi A membentuk S. Nah, maka kalau ini kan intinya apa? Intinya ini kan R. Kalau RR saya bagi RS berarti kan DCR per DT dibagi DCS per DT sehingga DT-nya dicoret. Nah, ini menjadi K2 per K1 pangkat CA pangkat A1 min A2. Artinya apa? Kalau kalian R itu yang banyak yang dibutuhkan, maka nilai RR dibagi nilai RS itu harus besar. Karena apa? Karena kalian pengen produk yang diinginkan adalah RR, apa R-nya. Tapi bisa juga S-nya ya, tergantung nanti kalian pengen bikin produk apa gitu ya. Kemudian ini, kalau cara mencampurkannya itu juga akan berpengaruh misalnya ya. Ini kan ada apa namanya kayak tabung atau tempat lah gitu.
Terus kalian A, ini kan reaktannya A dan B. Kalian campur masukkan bareng-bareng. Maka di sini Ca, Cb, both high. Kenapa? Masih ingat ya, Ca dan Cb itu adalah konsentrasi A dan B sisa. Masih ingat kan Ca sama dengan Ca0 dalam kurung 1 min X. Atau Ca sama dengan Ca0 min Ca0 X. Ca sisa, atau Ca sisa sama dengan mula-mula dikurangi yang bereaksi A. Di sini, kenapa Ca dan Cb-nya sama-sama tinggi? Kalian kalau mencampurkan di sini bareng gitu, kan terus terjadi reaksi. Eh, Reaksi itu kan fungsi waktu. Maka jadi begitu dimasukkan kan ini sedikit A, sedikit A, sedikit B terbentuk, sedikit A, sedikit B terbentuk, maka sisanya akan tinggi gitu kan. Kemudian kalau ini kan langsung di apa? Langsung dimasukkan. Jadi langsung apa namanya di sini langsung A dan B-nya di sini, maka reaksinya kan akan pelan-pelan. Kalau pelan-pelan kan sisanya apa? Tinggi gitu. Tapi kalau ini sedikit demi sedikit, maka Ca dan Cb adalah both slow. Ca dan Cb itu kan adalah konsentrasi yang ada di dalam reaktor sini gitu. Nah, jadi kalau ini kamu masukinnya dikit-dikit kan, oh Ca-nya Ca dimasukin dikit, Cb dimasukin dikit. Kan langsung bereaksi. Nah, maka Ca dan Cb-nya kan kalau langsung bereaksi berarti kan sisanya dikit. Nah, makanya di sini Ca, Cb both slow. Tapi kalau kamu masukin ini ya, ini A-nya kamu masukin dulu, terus B-nya kamu masukin dikit demi sedikit. Maka apa? Ca-nya ya tinggi karena kan Ca-nya banyak, tapi apa namanya kan terus dimasukin sedikit demi sedikit B, maka B yang dimasukkan di sini kan langsung bereaksi dengan A. Tapi karena A di sini banyak, maka Ca-nya tinggi dan Cb-nya low. Kenapa Cb-nya low? Karena Cb yang dimasukkan sedikit dan langsung bereaksi dengan A yang banyak, gitu ya. Artinya apa? Dari sini mengatakan bahwa cara mencampur itu akan mempengaruhi ini. Nah, Ca dan Cb-nya. Ca dan Cb-nya itu bisa akan mempengaruhi juga apa namanya di mana yang kalian inginkan gitu. Ya, coba kalau ini Ca dan Cb both high. Kenapa? Karena kan ini reaktornya plug flow, masih ingat kan plug flow reaktor? Maka di sini yang masuk kan bareng, maka sedikit demi sedikit bereaksi gitu, sedikit bereaksi, sedikit demi sedikit bereaksi membentuk produk sepanjang reaktor ini. Maka di sini Ca dan Cb-nya both high. Karena apa? Yang bereaksi kan sedikit, 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 sedikit gitu ya. Nah, kalau ini Ca dan Cb-nya both low. Kenapa? Lah kan kalau ini kan dievaluasi sepanjang ini berubah. Tapi kalau ini di sini yang kita evaluasi adalah setelah keluar dari reaktor. Maka kalau setelah keluar dari reaktor kan reaksinya sudah langsung banyak, maka sisanya adalah sedikit. Nah, kalau ini A-nya yang A-nya yang apa? A-nya kan udah dimasukkan gitu, terus B-nya secara intermittent dimasukkan sedikit, 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 sehingga apa? Sisa B-nya kan jadi sedikit, karena yang dimasukkan sedikit-sedikit, tapi A-nya kan banyak, karena yang dimasukkan adalah banyak. Gitu ya, kira-kira ini aja apa namanya ilustrasinya begitu. Demikian juga ini ya. Jadi kalau ini adalah apa? Kalau ini adalah reaktor yang dipasang seri. Ini adalah reaktor yang dipasang seri, ya kan? A-nya masuk, B-nya tambahkan di sini sedikit, tambahkan sini sedikit, tambahkan sini sedikit. Kenapa ya Bu? Kok nggak dimasukkan bareng aja? Biasanya kalau terlalu eksotermis ya, atau terlalu eksplosif reaksinya, untuk menghindari eksplosif ya masukin aja dikit-dikit gitu ya. Oke. Ini adalah chapter berapa ya? Ini nanti ku cek ya chapter berapa. Tunggu dulu saya mungkin akan saya coba akan membuka ini dulu ya, membuka Levenspiel bukunya. Levenspiel, tunggu dulu. Oh, ini chapter 8. Oke ya. Chapter 7. Hmm. Hmm. Oh, oke, di chapter 7 ya.
kalau chapter 6 apa coba cek dulu chapter 6. Oh, chapter 6. Oh, recycle reaktor. Oh ya ya. Oke. Chapter 7 ya di Leven Spill nanti saya upload ininya. Buku Leven Spill-nya. Di chapter 7 itu di situ kan kenapa saya harus buka chapter 7 karena di situ saya bilang pelajari contoh chapter 7 itu design for parallel reaction. Ya, di situ nanti kalian bisa cek di chapter 7. Maka di sini kan pelajari example 1. Pelajari example 1 itu di chapter 7 Levenspiel. Sekarang langsung kita ke contoh soal ya. Ini reaksi paralel itu A menjadi R, A menjadi S secara bersama-sama. Terus diketahui ini order 2, ini order 1. Bu, kok tahu ya order 2 dan order 1? Lah, setiap ada reaksi itu kan kalian bisa cari order berapa, kemudian dia adalah apa namanya, K-nya harganya berapa, gitu kan. Di TRK 1 udah diajarin kan bagaimana mencari persamaan kecepatan reaksi dengan cara apa? Diferensial, integral, fraksional yield, fractional yield method kan pernah diajarin gitu ya untuk mencari K dan N. Ini diketahui. Terus kemudian C0-nya 1, kemudian ini kalau ini reaksinya namanya apa tadi? Paralel. Ini reaktornya juga paralel. Paralel atau seri ini reaksinya? Ada yang tahu? Paralel atau seri reaktornya? Kan kalau reaksi paralel itu begini. Kalau ini berurutan itu seri atau paralel? Seri, Bu. Seri ya, oke. Dimasukkan dalam 2 Seri. MFR yang seri ya, dihubungkan secara seri. Seri itu berurutan, masuk sini dulu, baru masuk sini, baru masuk sini, gitu namanya seri. Waktunya itu di sini waktu reaksinya 2,5 menit, di sini 10 menit. Mestinya ya gedenya besarnya reaktor ini 4 kali dari yang ini. Karena waktu tinggalnya kan 4 kalinya gitu. Masih ingat di TRK 1 bahwa volume sama dengan volumetric rate atau debit dikalikan dengan waktu tinggal. Artinya volume itu berbanding lurus dengan waktu tinggalnya. Jadi kalau waktu tinggalnya yang 1 2,5 menit, yang 1 10 menit, mestinya besarnya reaktor ini 4 kalinya dari yang 1 gitu kan. Kemudian ini diketahui. Jadi ingat, kalau masuknya 1, keluarnya juga harus 1 karena kan hukum kekekalan massa. Jadi nggak mungkin kalau masuknya 1 keluarnya 2. Yang 1 dari mana gitu kan. Maka di sini ini diketahui CA1, CA1, CR1, CS1. Apa CA1, CR1, CS1 itulah konsentrasi keluar dari reaktor 1. Pertanyaannya adalah berapa konsentrasi keluar dari reaktor 2. Maka di sini nih, min RA, kecepatan berkurangnya A, kalau kita lihat nih, kecepatan berkurangnya A kan adanya sama dengan kecepatan berkurangnya A membentuk R dan kecepatan berkurangnya A membentuk S. Maka di sini K1 kali CA kuadrat. Kan kenapa CA kuadrat? Karena dia adalah order 2. Terus yang kedua adalah K2 kali CA. Kenapa nggak ada kuadratnya? Ini kecepatan berkurangnya A sama dengan kecepatan terbentuknya R ditambah dengan kecepatan terbentuknya S. Paham? Ada pertanyaan? Sekarang kalian kan disuruh mencari yang keluar dari reaktor 2. Ingat, di sini pastinya nanti jumlahnya juga harus 1. Kemudian kalian harus nyari dulu K1 dan K2-nya itu berapa. Kan belum ada info. K1 dan K2 dicari dengan data yang ada di reaktor 1. Kita lihat ya neraca massanya nih. Cari komposisi yang keluar reaktor 2. Ini dengan metode neraca massa. Nanti juga akan saya lanjutkan dengan metode yang lain.
Ada dua, yaitu namanya fraksi hasil sesaat dan raca massa. Tapi mau pakai manapun hasilnya sama. Ya, nggak boleh beda dong. Nanti kalau ujian, kalian boleh milih mau pakai neraca massa boleh, pakai fraksi hasil sesaat boleh, pilih yang menurut kamu lebih paham itu ya. Oke. Coba perhatikan. Kita harus evaluasi reaktor 1 dulu, ya kan? Yang diketahui waktu tinggalnya dan juga komposisi keluar. Neraca massa A, coba kalian bayangkan. A yang masuk, ya kan? Itu kan sama dengan A yang keluar dan A yang berubah menjadi produk. Maka di sini input A, ya kan? A yang masuk itu kan akan sama dengan output. Output A itu artinya A yang tidak bereaksi, A sisa gitu. Ditambah dengan hilangnya A karena reaksi. Atau masih ingat kalau di matek itu kan FA0 sama dengan FA1, ya kan? Jadi FA0 itu ingat kalau F itu satuannya itu kan raca massa, berarti satuan massa per satuan waktu. Maka yang masuk sama dengan A yang keluar ditambah dengan A yang hilang karena reaksi. A yang hilang karena reaksi selalu min RA1 kalikan V1. Kalau kalian lihat, apa kalian ingat bahwa sebentar ya. Tunggu. Aduh, ini apa? Aduh, salah. Ya. Ingat ya, A yang hilang karena reaksi. Ingat, RA itu kan satuannya mol per liter dikali mol per liter jam kan. RA kan DCA per DT, berarti satuannya adalah satuan konsentrasi per satuan waktu atau mol per waktu, mol per liter per waktu. Mol per liter per waktu kalau dikalikan dengan liter kan ketemunya mol per waktu akan sama dengan satuan dari FA0 dan FA1, ya kan? Nih satuannya. Di mana V? Ingat ya, kalau V kecil itu namanya volumetric rate, kalau V-nya besar itu adalah volume. Ya kan di situ ada apa namanya notasi yang V-nya gede. V-nya gede itu adalah volume, tapi kalau V kecil itu adalah volumetric rate. Volumetric rate itu mungkin kalian kalau ini tuh apa namanya debitnya berapa ya? Debit airnya berapa ya? Itu kecepatan volumetrik, yaitu satuan volume per satuan waktu. Kemudian V kali CA0. Masih ingat nih kan rumus-rumus di reaktor TRK1. V kalikan CA0. V itu satuannya liter per jam atau liter per menit dikalikan dengan konsentrasi. Itu mol per liter, berarti kan mol per menit. Jadi ingat bahwa FA0 selalu volumetric rate kalikan CA0. Nah, kalau FA1 ya tentunya volumetric rate dikalikan dengan CA1. Ya kan? Kemudian RA1 kan tadi dari sini tadi. Terus berarti K1 kali CA1 plus K2 kali CA1. Kemudian kan di sini ini V. V itu volume. Volume itu sama dengan volumetric rate dikalikan dengan waktu. Ya, nih volume V itu V besar itu volume sama dengan volumetric rate debit dikalikan waktu. Tadi sudah saya sampaikan ya. Kenapa di sini ada indeks 1? Ada indeks 1 karena dia di reaktor 1. Nanti kalau di reaktor 2 di sini indeksnya menjadi indeks 2 gitu ya. Nah, kalau persamaan ini saya hilangkan atau saya bagi V kecilnya, berarti kan ini tinggal CA0. Ini CA1, terus di sini ini tetap kalikan T1. Maka kalau CA0 ini kan ada CA1, saya bagilah CA1, maka ini menjadi 1 plus K1 kali CA1, kan sudah diketahui CA1-nya. Tinggal dimasukkan, ya kan? Terus kemudian plus K2 aja kan udah dibagi CA1 kalikan T1. Maka kalau kalian masukkan 1 kan CA0-nya 1, CA1-nya 0,4
Ini, maka dari sini akan menjadi 2K1 plus 5K2 menjadi plus sama dengan 3. Ingat, dari informasi reaktor 1 kan tujuan kalian mencari K1 dan K2, ya kan? Nah, tapi dari neraca massa ini kan 2K1 plus 5K2 sama dengan 3. Nggak bisa nih. K1-nya berapa ya? Kalau K1 1, K2-nya 0,2. Kalau K1-nya 0,5, K2-nya 0,4 kan gitu. Jadi harus ada persamaan satu lagi sehingga didapatkan harga K1 dan K2 yang fix gitu ya. Oke. Sekarang kita pengen lihat neraca massa R. Neraca massa R tapi di reaktor 1. Inputnya 0. Kenapa 0 ya? Kalian lihat di sini kan memang masuknya nggak ada. Yang masuk kan cuma A aja. Jadi CR0 dan CS0-nya ya 0 gitu kan. Kemudian outputnya apa? Lah kalau kalian lihat masuknya 0, output yang keluar ini R itu kan keluarnya karena reaksi. Ya, maka di sini disampaikan output R sama dengan R yang terbentuk karena reaksi, ya, atau FR1. Maka dari neraca ini yang masuk kan FR1, yang keluar kan yang masuk kan 0. Berarti output kita lihat di sini output sama dengan R yang terbentuk karena reaksi, ya kan? Maka FRI sama dengan ini kan outputnya sama dengan apa? Sama dengan R yang terbentuk karena reaksi. Tadi saya selalu sampaikan yang terbentuk karena reaksi selalu kecepatan reaksinya dikalikan dengan volumenya. Di mana tadi volume itu adalah volumetric rate kalikan dengan T1. Ingat di sini harus ada indeks 1 ya. Kenapa? Karena itu kita mengevaluasi di reaktor 1 ya. Maka di sini V kali CR1. Nah, ini RR1 itu kan K1 kali CA1 kuadrat. Bu, kok kuadrat ya? Tadi katanya kan order 2 gitu kan. Dikalikan dengan V. V kita ganti dengan V volumetric rate kalikan T1, maka kalau ini persamaan ini ya, saya bagi dengan V kecil, maka CR1 sama dengan K1 kali CA1 kuadrat kalikan dengan T1. Maka dari sini K1-nya kalian bisa cek, bisa hitung. Berarti K1 sama dengan CR1 dibagi CA1 kuadrat kalikan T1. CR1 udah tahu, CA1 tahu, T1 tahu. Maka kalau kalian masukkan hasilnya, ketemulah K1. Lah kalau K1 sudah tahu, maka balik ke sini K2-nya berapa? 2 kali 1, 2. Berarti 5K2 kan sama dengan 3 min 2. Berarti K2-nya adalah 0,2. Paham ya? Kemudian coba saya K1 ketemu dari neraca massa A, K2-nya ketemu tapi enggak aku pengen nyari K2-nya pakai neraca massa S. Nah, bisa juga. Sama output S sama dengan S yang terbentuk karena reaksi sama dengan Fs1, maka di sini Fs1 sama dengan Rs1 kalikan V1, V-nya ini maka kita masukkan aja selalu F tadi kan V kecil kalikan CS1. Nah, ini K2 kali CA1. Kok nggak kuadrat, Bu? Tadi kuadrat. Nah, kita lihat aja di sini. Kan kalau membentuk R order 2, kalau membentuk S adalah order 1. Maka di sini satunya pangkatnya 1. Dari sini ketemulah K2. Nah, sama kan? Kalian mau pakai neraca massa S atau neraca massa A, maka K2-nya ketemu yaitu 0,2. Jadi kalau kalian lihat ya di sini, berarti kalau kalian mencari K1, pakailah neraca massa R. Kalau pengen mencari K2 ya pakai neraca massa S, karena ini yang terlibat untuk pembentukan S kan K2. Yang terlibat dalam pembentukan R adalah K1. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Maka dari sini udah ketemu K1 dan K2 dari informasi yang ada di reaktor 1. Lah, K1 dan K2 ini kalian bisa gunakan di sini. Bu, kenapa ya? Emang K1 dan K2 itu bisa. Jadi intinya begini, K1 dan K2 itu bisa di mana? Bisa digunakan dimanapun asal apa? Kalian masih ingat. K sama dengan apa? Konstanta kecepatan reaksi sama dengan A, E pangkat min EA per RT. Selama
di sini di pengaduknya sama, kemudian suhunya sama, sama-sama dikasih katalis, maka harga konstanta kecepatan reaksi berlaku dimanapun. Kecuali mungkin di sini suhunya beda, harga K-nya beda. Di sini pakai katalis, yang di sini enggak. Karena apa tadi faktor-faktor yang berpengaruh dalam K itu adalah apa? K sama dengan A, E, min EA per RT. Artinya A itu kan faktor tumbukan. Jadi kalau di sini pengaduknya kecepatannya sama, di sini kecepatannya juga sama, maka harga K-nya juga berlaku di dua reaktor ini. Jadi intinya selama suhunya sama, sama-sama pakai katalis atau sama-sama tidak pakai katalis, kemudian pengaduknya sama ya, harga K itu berlaku dimanapun. Di sini berlaku, di sini berlaku. Oleh sebab itu, setelah kalian mendapatkan harga K1 dan K2, maka akan digunakan untuk mengevaluasi fenomena yang terjadi di reaktor 2 dalam rangka mencari harga CA2, CR2, dan CS2. Ada pertanyaan sampai di sini? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Yang slide 4 itu, Bu, untuk mencari nilai K1 sama K2. Itu tadi ada CA1 dikuadratkan ya, Bu? Di bawahnya kenapa nggak dikuadratin juga ya, Bu? Yang slide keempat, Bu. Slide 4 ini? Ya, itu, Bu. Yang CA1, kan K1 dikali CA1 kuadrat. Terus 0,4 KI. 0,4-nya kan itu harga dari CA1-nya, Bu. Kenapa nggak dikuadratin juga, Bu? Kan ini maksudnya. Ya. Kan udah dibagi CA1, ini CA0 dibagi CA1. CA1 bagi CA1. Nah, di sini kuadrat dibagi CA1 kan nggak kuadrat lagi. Oh, terus itu di sini tinggal K2. Hah? Oh, iya, Bu. Oke, Bu. Baik. Oke ya. Di sini udah dibagi CA1 semua. Oke? Ya. Ada pertanyaan yang lain? Nggak ada? Lanjut ya. Oke, sekarang reaktor 2. Reaktor 2 neraca masanya beda. Bedanya apa? Untuk A-nya sama ya. Kalau untuk A-nya itu ya input A sama dengan output A ditambah A yang bereaksi tapi di reaktor, atau hilangnya A karena reaksi itu sama dengan A yang bereaksi membentuk produk. Tapi di sini harus di reaktor 2. Maka di sini yang inputnya, kalau kalian lihat di sini, inputnya kan berarti FA1, yang keluar namanya FA2 gitu ya. Oke. Maka di sini input, output karena reaksi. Sekarang tadi sama input FA itu kan volumetric rate kalikan CA1. Berarti di sini kita tujuannya kan mencari CA2 ya. CA2, CR2, dan CS2. Maka ini outputnya sama dengan volumetric rate kalikan konsentrasinya. Di sini hilangnya karena reaksi ya K1 kali CA2 kuadrat dan K2 kali CA2 kalikan V dengan T2. Ini sama-sama dibagi dengan VCA2. Maka kalau ini V-nya dihilangin dulu, kan ada tiap ruas ini dicoret, kemudian dibagi CA2. Maka CA1 per CA2 sama dengan ini kan jadi 1 karena dibagi VCA2 ya, 1 plus nih 1 ya berarti di sini dibagi K1 kali CA2 plus K2 kali 1 ya, kali 1 sama 1 gitu ya. Ini CA1 per CA2 sama dengan 1 plus K1 CA2 plus K2 kalikan T2 ya. Karena sudah dibagi CA2-nya. Dari sini ini itu kan sama dengan ini plus ini. CA2 kali 10 kan 10 CA2. 0,2 kali 10 sama dengan 2. Maka ini dari sini CA2 sama dengan 0,1. Dari mana ya? Kira-kira. Kita bisa lakukan, ini kan nih CA1. CA1 tahu nggak? Udah tahu kan?
CA2 yang kita cari sama dengan 1 plus 10 CA2 yang kita cari plus 2. Dari analisis ini ketemulah CA2. Oke, CA2 sudah tahu. Kemudian kita ngasih cari CR. Nah, ingat kalau R-nya kalau yang di reaktor 1 inputnya nggak ada R-nya. Ya kan, di reaktor 1. Tapi waktu di reaktor 2 inputnya sudah ada yang merupakan hasil dari di reaktor 1. S-nya juga demikian. Kalau waktu di reaktor 1 input S-nya nggak ada, tapi kalau di sini ada input S-nya karena sudah terbentuk di reaktor 1. Maka neraca masanya menjadi ini. Output R, ya kan? Output R itu sama dengan apa? Ya, R yang keluar adalah R yang masuk ditambah dengan R yang dihasilkan di reaktor ini. Nah, bener kan? Kalau masuk ditambah yang terbentuk, kan di sini ada reaksi, maka tentunya ada R terbentuk. Maka masuk tambah R yang terbentuk sama dengan yang keluar. Ya kan? Nih, kita lihat nih. Tapi kalau A, yang masuk sama dengan yang keluar karena reaksi. Nah, kalau ini input, output sama dengan input ditambah R yang terbentuk karena reaksi. Maka outputnya kan FR2, inputnya kan FR1. Yang terbentuk karena reaksi selalu persamaan kecepatan reaksinya dikalikan volumenya. Nah, maka dari sini FR1 tambah RV2 sama dengan FR2. Ini ya. FR2 itu kan V kecil kalikan CR2. Kemudian FR1 kan V kecil kalikan CR1. Ini RR itu kan apa? K1 kali CA2 kuadrat. Kenapa CA2, Bu? Kan di reaktor 2. Kalau bicara di reaktor 2, CA-nya sudah CA2 gitu ya. Kemudian di sini nih volumenya sama dengan volumetric rate kalikan waktu dibagi V semuanya, maka CR2 sama dengan CR1 kan udah tahu 0,4, K1-nya sudah tahu, kemudian CA2-nya juga udah tahu, kalikan dengan apa nih? T-nya. Kan udah dibagi tadi volumetric rate-nya tinggal T, maka dari persamaan ini CR2-nya ketemu. Kalau CR2 ketemu, CS2 kalau kita mau ngitung CS kita harus menggunakan neraca massa S. Sama output S sama dengan input S ditambah S yang terbentuk karena reaksi. Sama ya, kalau di sini FR2 ini FS2 sama dengan FS1. Nih, terus ini sama dikalikan dengan RS. Kalau di sini kuadrat, di sini tidak kuadrat karena di sini order 2, di sini order 1 sama CS2 ketemu. Tapi kalau kalian pun tidak mencari CS2 dengan neraca massa S, sebetulnya kalian sudah tahu di sini. Di sini kan kelihatan bahwa CA-nya akan turun. Kenapa? Nih. Ya, di sini CA-nya akan turun kan, A-nya bereaksi, terus di sini bereaksi juga membentuk apa? R dan S. Maka tadi CA2 kan ketemu 0,1. Kemudian CR2 pasti naik. Naik dari sini. Kenapa? Karena yang keluar sama dengan yang masuk ditambah yang terbentuk di reaktor sini. Ya kan? Oleh sebab itu, di sini CR2-nya 0,5. Ini 0,4. Nggak usah pakai neraca massa S, tapi kalian bisa evaluasi di sini. Di sini CA2 kan 0,1. Terus CR2-nya kan 0,5. Kan udah naik ya. Ini turun, hanya turun. R-nya naik. CS-nya kan harus naik juga. 0,1 ditambah 0,5, 0,6 kan. Berarti sini pasti 0,4. Dari mana? Awalnya 1 dikurangi 0,1 dikurangi 0,5 sama dengan 0,4. Jadi, kalian nggak usah nyari ini pun langsung bisa menentukan CS2-nya 0,4. Tapi kan di sini aku membuktikan. Nih loh, kalau pakai neraca massa ketemunya juga 0,4.
Nggak usah pakai neraca massa juga ketemunya 0,4. Oke, ada pertanyaan? Sebetulnya kalian juga udah dengerin recordingku, jadi ya mudah-mudahan aja sudah apa ya lebih paham. Ada pertanyaan? Belum ada. Halo? Ya? Belum ada. Belum? Belum, Bu. Oke, lanjut ya. Kalau belum, nih, nih selection of reactor. Jadi kapan kalian itu menggunakan reaktor batch? Reaktor batch itu reaktor yang, jadi reaktor batch itu gini. Nih reaktor gitu ya. Kalau ini kan continue nih, ada yang masuk, ada yang keluar, dan steady state, masuk 10, keluar 10. Itu namanya continue. Tapi kalau batch itu, kalian masukkan, misalnya suhunya 100. Kalian masukkan reaktornya dulu. Terus kalian apa? Kalian harus naikkan suhunya. Terus reaksinya 2 jam. Kalian tunggu reaksinya. Terus turunin suhunya, baru dikeluarkan. Jadi selama reaksi itu nggak ada yang dimasukkan, nggak ada yang dikeluarkan. Kalau di sini, kan tadi masuk 10, keluar 10. Bu, tadi katanya Ibu di sini harus dinaikkan suhunya. Kalau di sini udah dikasih heater, jadi masuk itu udah sesuai dengan suhu yang ada di reaktor gitu. Makanya kalau reaktor batch itu memang alatnya nggak mahal karena apa? Nggak ada kontrol suhunya, nggak ada kontrol tekanannya, nggak ada kontrol ininya apa namanya volumetrik debitnya gitu. Tapi kalau yang continue harus dikontrol karena apa? Karena kan steady state. Paham ya? Jadi kalau batch itu biasanya untuk small scale. Contohnya kalau mungkin kalian yang kerja di apotek, bukan apotek, kerja di pabrik obat. Kan kapasitasnya sedikit-sedikit. Maka dia terus produk yang dihasilkan itu kan banyak, misalnya mau bikin obat batuk, obat pilek, ya kan, antibiotik. Maka kan tahu sendiri obat itu kan kecil-kecil gitu ya. Jadi untuk small scale itu biasanya pakai reaktor batch. Production of expensive produk. Jadi untuk produk-produk yang harganya mahal, contohnya untuk farmasi, obat ya, high labor cost per batch. Kenapa labornya itu apa namanya biayanya tinggi? Karena apa? Karena kan mesti ngontrol ya. Berarti kalau continue kan kita tinggal cek-cek aja gitu. Jadi oh udah ada ruang kontrol di pabrik besar itu kan ada ruang kontrolnya. Oh ini kok suhunya turun ya? Oh berarti pendinginnya kecepatan pendinginnya harus harus dikurangin gitu. Oh ini kok suhunya naik ya? Berarti kecepatan pendinginnya harus diper apa namanya diperbesar. Nah, itu kan kalau kalian KP nanti di pabrik yang gede gitu kan ada control room gitu untuk mengontrol proses gitu. Tapi kalau di sini kan dikontrol secara manual, maka high labor cost per batch, difficult for large scale production. Jadi emang untuk small scale. Kalau CSTR tuh most homogeneous liquid phase flow reactor. Jadi ini reaktor CSTR, Continuous Stir Tank Reactor atau reaktor alir tangki berpengaduk. When intense agitation is required. Jadi memang harus ada pengadukan dalam rangka homogenitas suhu, homogenitas pencampuran gitu ya. Relatively easy to maintain good temperature control karena alatnya udah canggih gitu ya, ada kontrolnya tuh. The conversion of reactant per volume. Jadi ini untuk apa ya? To obtain high conversion. Jadi tadi yang tadi disebutkan itu kan konversinya untuk yang konversi besar karena kan masuk reaktor dulu baru keluar. Lah kalau PFR itu relatively easy to maintain. Usually produce high conversion. Difficult to control dan hotspot can occur. Hotspot itu begini mungkin saya jelaskan. Ini kan CSTR, ini kan CSTR, ini adalah PFR. Apa namanya hotspot? Hotspot itu biasanya muncul ya, karena kan di sini nggak ada pengadukan gitu ya. Kok ini kan ada pengadukan sehingga transfer panasnya itu jadi homogen gitu, ya.
Oke. Kemudian, nih, how can reaction rate be expressed? Jadi, tadi kan reaction rate, kalau ada kata-kata rate berarti per satuan waktu. Nah, maka select, jadi reaction rate be expressed kan DCA per DT. Maka di sini ada, nah, based on unit volume of reaction fluid. Jadi N itu kan mol. Mol dibagi volume kan konsentrasi. Berarti ini sama dengan DC per DT. Tapi V ini berdasarkan pada volume fluida. Kalau V di sini berdasarkan volume reaktor. Kan beda ya, volume reaktor sama fluida beda ya. Kalau volume fluida itu misalnya kalian punya reaktor. Kemudian kalau volume fluida ya fluidanya aja volumenya berapa. Tapi kalau volume reaktor termasuk space yang ada di atasnya. Itu kan ada, itu namanya volume reaktor. Kalau ini berdasarkan pada interfacial area. Makanya di sini S. Ini biasanya untuk reaksi fasa padat. Kalau padat, misalnya padat sama gas, biasanya tidak berdasar volume, tapi berdasar pada S. S itu adalah luas permukaannya. Kalau ini berdasarkan pada katalis. Kadang-kadang kan misalnya, nih, di sini kan ada padatannya. Di sini kan kalau cairan, kalau apa namanya, kalau cairan kan di sini volume cairan. Tapi kalau ini reaksi yang berkatalis kan isinya katalis, misalnya katalis sama padat, maka expression ini berdasarkan kepada mass of catalyst, gitu kan? Oke. Kemudian ini konversi. Nah, apa definisi konversi? Udah pernah dijalankan, dijelaskan di TRK 1, moles of A reacted. Jadi A yang bereaksi dibagi dengan A divide. Konsentrasi ya mol A yang bereaksi dibagi mol A umpan. Contohnya misalnya masuknya 100, konversinya misalnya 80%, berarti X itu 80%, jadi A yang bereaksi berarti 80 kan. 80 mol dibagi dengan mol mula-mula adalah 100 gitu. Oke. Kalau ini PR ya. PR, tapi cuman kubalik. Yang atas order 1, yang bawah order 2. Sama ini kan mula-mula 2. Ini waktunya 4, di sini 8 menit. Di sini kan 0, ini 0,7, 0,9, 0,4. Jumlahnya berapa ya? Pasti 2. Nanti CA2 akan turun. Kenapa A turun? Ya kan, hanya di reaktor ini berubah lagi menjadi R dan S. Kalau R-nya naik. Kenapa naik? Karena R yang keluar atau CR2 itu sama dengan R yang masuk ditambah dengan yang terjadi reaksi R yang terbentuk di reaktor 2. Demikian juga S keluar sama dengan S yang masuk ditambah dengan S yang terbentuk di reaktor 2. PR ya, biar kalian latihan. Cuman bedanya kalau tadi ini order 1, tadi contoh soalnya order 2, ini order 1, sekarang dibalik order 1 dan order 2. Ada pertanyaan? Halo? Ibu, izin bertanya, Bu. Ya. Berarti untuk keluaran yang CA2, CR2 sama CS1 jumlahnya 1 ya, Bu? Enggak dong. 2 juga ya? Ini kan aslinya berapa? Kan 2. Kalau masuknya 2, di sini juga 2. Ini totalnya juga 2. Cuman A-nya berkurang. R-nya naik, S-nya naik. Logikanya begitu kan? Kan hukum kekekalan massa. Ini kan tidak ada tambahan apapun, hanya berubah. Paham? A-nya itu turun. R-nya ya naik. S-nya naik, tapi naik di total ya sama 2. Cuman komposisinya akan berbeda. Paham? Paham, Bu. Oke. Yuk. Lanjut. Atau ada pertanyaan lain?
Lanjut ya. Satu. Oh. Oke, ada pertanyaan? Halo? Oke. Ini sama ya tadi kan sama di PPT 1 udah ada. Nah, ini sekarang kita pakai quantitative treatment of product distribution. Jadi intinya ini ada istilahnya V. V itu mol R terbentuk, mol A bereaksi. Ini per definisi ya. Psi namanya psi. Jadi fraksi hasil sesaat. Saat di mana? Saat di reaktor 1, saat di reaktor 2, saat 3 menit, saat 5 menit. Ini namanya fraksi hasil sesaat. Maka di sini simbolnya adalah psi. Nah, psi itu boleh nggak? Psi S per A? Ya boleh. Ya, intinya penyelesaian tadi kan reaksinya paralel. Tapi di sini kalau tadi kan pakai konsep neraca massa, kalau ini adalah psi. Per definisi psi R per A adalah mol R terbentuk, mol A yang bereaksi. Kalau psi S yang terbentuk dibagi A yang bereaksi. Berarti DCR per DT dibagi min DCA per DT. Bu, kenapa di sini min? Nah, A itu kan berkurang. Kalau R kan terbentuk, maka di sini positif, di sini negatif. Paham ya? Lah kalau ini tadi namanya psi, kalau ini namanya pi. Lah kalau pi itu adalah all R yang terbentuk. Jadi ini udah di akhir gitu. Udah di akhir itu reaksi sudah selesai. Kalau ini sesaat, saat 5 menit, saat 10 menit, saat di reaktor 1, saat di reaktor 2. Ah, kalau ini kan all. All itu artinya sudah di end of the reaction. Jadi di akhir gitu. Jadi all R terbentuk dibagi all A yang bereaksi. Lah, kalau R terbentuk berarti CRF. CRF itu adalah didefinisikan sebagai konsentrasi R yang keluar dari reaktor. Nah, kalau yang bereaksi berarti mula-mula dikurangi dengan yang sisa. Nah, kemudian di sini CRF yaitu semua R yang terbentuk dibagi dengan ini min delta. Mula-mula dikurangi sisa. Tapi kenapa delta itu kan biasanya akhir dikurangi awal gitu kan. Makanya di sini min delta CA. Di mana delta itu adalah akhir dikurangi awal. Ya. Nah, ini adalah kalau untuk PFR, untuk MFR. Kalau PFR itu kan reaktornya aja panjang gitu kan di sini. Kalau panjang itu coba nih. Makanya kan di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, kalau ini kan langsung. Maka di sini ingat rumus. Kalau kalian TRK 1 masih ingat, T sama dengan integral di performance bed kan sama dengan performance PFR. Maka T sama dengan integral di A0 di X per R. Tapi kalau MFR kan T sama dengan CA0X per R. Kan nggak ada integralnya. Kalau ini ada integralnya, kalau ini nggak ada. Masih ingat ya, waktu kita bicara di TRK 1. Maka di sini juga ada. Nah, ini per definisi aja. Jadi, kalau MFR itu, PSIM itu, dievaluasi pada akhir. Kalau di sini juga dievaluasi pada akhir. Maka kalau akhir itu integralnya dari mula-mula sampai keluar di akhir. Gitu ya. Oke. Kemudian ini sebetulnya ini apa ya? Menggambarkan saja bahwa mixed flow itu adalah kalau kalian lihat ingat juga di TRK 1 bahwa performan daripada PFR itu sama dengan performan MFR. Masih ingat kan di TRK 1 itu ada reaktor alir tangki berpengaduk yang di apa namanya? Dia N series gitu, jumlahnya banyak. Di situ kan terbukti bahwa performan PFR sama dengan performan MFR untuk jumlah reaktor yang tak terhingga. Kalau kalian lihat
Ingat grafiknya kan begitu. Jadi di sini mix flow itu diukur pada waktu dia keluar. Tapi kalau plug flow itu diintegrasikan. Masih ingat kan? Kalau mix flow kan nggak ada integral, kalau plug flow nggak ada integralnya. Kemudian kalau ini apa namanya P N mix itu artinya P untuk reaktor yang jumlahnya N. N tapi reaktornya jenisnya adalah mixed flow, tentunya merupakan gabungan dari ini reaktor 1, ini reaktor 2, ini reaktor 3, dan seterusnya. Kemudian kalau CRF itu merupakan P dikalikan dengan CA0 min CAF. Ya. CRF itu kan yang keluar tentunya sama dengan CA0 dikurangi CAF. Berarti apa? Kan mula-mula dikurangi yang sisa, maka dia adalah yang bereaksi. Gitu ya. Oke, tapi mungkin kalian akan lebih jelas kalau nanti sudah ada contoh soalnya ya. Kalau ini penggambaran aja. Masih ingat kan kalau plug flow itu maka volumenya kan di bawah kurva. Tapi kalau make flow itu adalah nih segi 4. Tapi kemudian kalau ini adalah kalau state reactor itu ini biasanya apa? Dia ini jadi ini kan konsentrasi mula-mula. Nah, ini adalah keluaran reaktor 1. Ini adalah keluaran reaktor 2. Ini adalah keluaran reaktor terakhir. Gitu. Jadi shaded and dash area give total air form. Jadi intinya kalau ini reaktor yang jumlahnya lebih dari 1. Kalau ini hanya 1. Tapi ini performan untuk make flow. Kalau ini adalah performan untuk plug flow berdasarkan pada apa? Equation sebelumnya. Gitu ya. Mungkin ini contoh soal yang kalian akan lebih jelas nih. Sama tadi contoh soal 2 tapi paralel. Ini sama contohnya. Ini tadi order 1, ini order 2. Ini tadi kan ada PPT 1. PPT 1 kan apa? Soalnya kan seperti ini. Tapi kalian harus nyelesain dengan neraca massa. Kalau saya selesaikan dengan fraksi hasil sesaat, nanti hasilnya akan ketemu ini. Mana ya? Nih. Tar ya. Tar sebentar. Tar sebentar. Oke, lanjut ya. Jadi tadi di PPT 1 kan ada apa? PR kan? Ini hasilnya. Nanti CR1 ini nih, hasilnya seperti ini. Cuman kalian harus selesaikan dengan fraksi neraca massa. Karena kan sama soalnya. Ya. Tar deh. Tadi kan hasilnya ini sama dengan yang PR di PPT 1. Cuman tadi saya suruh untuk menyelesaikan dengan apa? Dengan fraksi neraca massa. Kalau ini saya selesaikan dengan fraksi hasil sesaat. Setelah saya selesaikan hasilnya ini. Jadi nanti kalau kalian menyelesaikan di PR1, PR1 di PPT1 hasilnya harus segini ya. Kalau enggak hasilnya salah ya. Oke, saya ingin menjelaskan nih ya. Saya ada perlu. Jadi saya cuma mau menjelaskan sampai sini. Yang ini nanti saya jelaskan hari Minggu ya. Nanti yang ini. Saya akan jelaskan yang soal ini saja. Nanti terus ada soal. Soal 2 ini mungkin saya lupa ya. Oh, beda ya. Beda. Cuman ordernya aja. Tadi kan ini ya. Intinya begini. Kalau yang ini itu seperti contoh PR-nya. Tapi kalau ini diselesaikan dengan fraksi hasil sesaat. Kalau yang sebelumnya pakai neraca massa. Coba perhatikan. Ini masuknya berapa nih? Nih. Oh, iya. Soal yang pertama pakai apa ya? Masuknya 2 atau 1 ya? Sorry. Ku cek dulu ya. Ku cek dulu tadi saya
Di sini kan contoh 2 itu kan 1 ya mula-mulanya. Mula-mulanya 1, tapi di PR apa? Di PR saya stop share dulu. Saya pengen cek di pertemuan 1. Pertemuan 1 mana nih? Pertemuan 1. Oh, salah ya. Salah. Salah. Di sini CA0-nya 2 ternyata. Di soal CA0-nya 1. Sorry saya kasih informasi salah. Intinya intinya ordernya aja yang sama, order 1, order 2 gitu. Cuman CA0-nya di sini PR-nya 2, yang dikerjakan di PPT 2 itu 1. Ini saya stop share. Saya ganti share screen dengan yang PPT 2. Ini saya share. Udah kelihatan? Halo? Kelihatan ya? Ini kan cuma 1. Tadi kan soalnya 2 ya. Tapi pengerjaannya nanti persis di sini karena kan order 1, order 2. Nah, ini jumlahnya 1. Carilah sama di sini. Kalau contoh di PPT 1 kan ini ya, order 2, order 1. Soalnya order 1, order 2 gitu. Nah, ini untuk fraksi hasil sesaat itu order 1, order 2. Cuman kalau di soal PPT 1 CA0-nya 2, kalau contoh di sini CA0-nya 1. Perhatikan di sini sama ya, RR kan sama dengan DCR per DT K1 kali CA1 karena dia order 1, kemudian dia order 2 di sini, dan min RR, kecepatan berkurangnya A itu jumlahan dari kecepatan terbentuknya R dan kecepatan terbentuknya S. Ya. Ini. Kalau kalian memahami ini akan lebih cepat. Jadi nanti kalau ujian, kalian boleh pilih ya. Boleh pakai fraksi hasil sesaat atau atau neraca massa. Kalau ini kan kayaknya sih lebih cepat gitu ya daripada yang tadi gitu. Nah, kita bicara di reaktor 1 dulu. Ya kan selalu reaktor 1 di situ ada info apa yang diketahui, tapi intinya mencari K1 dan K2. Setelah K1 dan K2 didapat dari informasi yang ada di reaktor 1, harga tersebut kalian gunakan untuk menyelesaikan di permasalahan di reaktor 2. Paham ya? Oke. X itu apa tadi? X itu adalah per definisi tadi apa? X, masih ingat? X. Konversi. Apa konversi? Mol A yang bereaksi dibagi dengan apa? Mula-mula. Nah, nih. 1 min CA 1 per CA0. Nah, ini kan berarti CA0 min CA1 dibagi CA0 kan gitu. CA0 min CA1 mula-mula dikurangi sisa, berarti kan yang bereaksi. Ya kan? Berarti 1 min CA1-nya kan udah tahu, CA0-nya tahu 0,6. Kita lihat aja coba. Mana? Tunggu dulu. Nih, kalau mula-mula 1, sisanya 0,4, apa? Yang bereaksi berarti 0,6 kan? Cocok juga ya. 0,6 itu membentuk R, 0,4 membentuk S 0,1. Paham ya? Oke. Jadi di sini per definisi ini. Kemudian T1. T1 itu apa? Per definisi kan T1 itu kan masih ingat TRK1 CA0X per R. Ya, berarti CA0. Berarti R ini sama dengan CA0X1 bagi T1. Nah, nih. CA0 X1 T1 ketemu. Ini adalah persamaan kecepatan reaksinya. Nah, tadi kan kita ingin menyelesaikan dengan fraksi hasil sesaat. Maka Pi R per A sama dengan apa per definisi tadi? R yang terbentuk dibagi A yang bereaksi. Maka di sini R yang terbentuk dibagi A yang bereaksi. DCR per DT kan K1 kali CA1. Terus DCA per DT yang min RA1. Nah, sekarang di sini kita lihat. Di sini K1 tahu nggak? K1 belum tahu ya. Tapi, tunggu dulu. Nah, 0, nih.
Psi R per A. Tadi apa definisinya? R yang terbentuk dibagi A yang bereaksi. Coba perhatikan di sini. R yang terbentuk berapa? 0,4 kan? Dibagi dengan A yang bereaksi. Maka di sini R yang terbentuk. Ini 0,4 apa ya, Bu? 0,4 adalah R yang terbentuk dibagi dengan A yang bereaksi. Ingat, kamu harus ingat ini per definisi. R yang terbentuk dibagi A yang bereaksi. Ya kan? Sama dengan K1 kali CA1 per RA1. K1 dikalikan CA1-nya kan 0,4 dibagi RA1. RA1 kan udah tahu nih. Nih kan? Nih. Maka dari sini langsung ketemu K1. Ya. Lebih mudah mana? Kalau tadi kan neraca massa A dulu, baru neraca massa R, baru ketemu K1 dan K2. Kalau dari sini langsung ketemu. Kemudian RA1 udah tahu dari sini, itu kan sama dengan K1 kali CA1 plus K2 kali CA1 kuadrat. Lah, RA1 kan udah tahu nih. Kemudian K1-nya udah ketemu dari ini. Kalikan CA1 plus K2 kali CA1 kuadrat. Dari sini ketemulah K2. Oke, ada pertanyaan? Lebih gampang ini ya. Lebih sederhana. Pokoknya yang kamu ingat adalah si R per A itu adalah karena R per A. Nah, kalau S per A apa, Bu? Kalau R S per A ya DCS per DT dibagi min DCA per DT. Nah, kalau di sini kalau DCS ya K1 kali CA1 kuadrat. Kenapa, Bu? Karena kalau S kan di sini order 2 gitu. Oke. Nih, ini juga nih rumus-rumus ini ada di TRK1 ya. Nih. Oke. Jadi langsung K1 ketemu, K2 ketemu. Ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Bu. Belum ya? Belum. Oke. Belum? Oke. Udah ketemu. Pokoknya fungsi daripada informasi di reaktor 1 mencari K1 dan K2 udah ketemu. Sekarang kita ke reaktor 2 dalam rangka mencari ini. Mencari berapa berapa konsentrasi yang keluar dari sini. Nah, maka di sini T2 ingat. T nih coba kalau kalian perhatikan T sama dengan CA0X per RA. Ini kalau satu. CA0X itu apa sih? CA0X itu adalah yang bereaksi, ya kan? Nah, maka T2 sama dengan, kalau di sini CA0X, kalau ini kan T. T1 sama dengan CA0X1 kali, dibagi dengan RA1. Tapi kalau di T2 nggak boleh CA0X2 kali dibagi RA2. Kenapa? Kalau ini kan XA1 itu memang konversi di sini. Kalau reaktor 2 konversi di sini, kita kan bicara X itu adalah konversi di, jadi gini, kalau kalian misalnya ya, kalian punya 1 mol, keluar 0,5, konversinya berapa? 0,5 kan? Terus masuk di sini 0,5, di sini keluar 0,25, berarti konversinya adalah 0,5 juga kan? Karena apa? Kalau yang sini masuk 1 keluar 0,25 0,5 berarti konversinya 50%. Kalau masuknya 0,5 keluar 0,25 50% juga. Tapi kan kalau gitu konversinya 1 dong, Bu. Ya enggak dong. Karena di situ kan 0,5, di sini 0,5 terhadap yang masuk sini. Padahal konversi itu kan terhadap depan. Ya kan? Konversi itu terhadap, ini kan konversi total 0,75 kan, karena masuknya 1 keluarnya 0,25. Maka konversinya kan pastinya 0,75 dong, karena yang masuk 1 keluarnya 0,25. Tapi kalau dilihat per reaktor kan ini konversinya 0,25, di sini 0,2 di sini 0,5, di sini 0,5 juga. Tapi nggak bisa
tambahkan. Artinya konversi itu terhadap depan, terhadap mula-mula. Maka di sini T2 itu nggak boleh CA0X2 kalikan min RA. Tapi menggunakan rumus ini. Rumus ini muncul di mana? Kalian ceklah di TRK1. Maka kan ada rumus begini. Min seperti 2 sama dengan RR2 C2 min C1. Ya. Jadi intinya T2 sama dengan C2 min C1 dibagi min R di reaktor 2. Apa artinya? Bahwa intinya di sini adalah apa namanya? C1 min C2 itu apa sih? Yang masuk dikurangi yang keluar. Berarti ini adalah apa? Yang bereaksi di reaktor 2. Ya kan? T kan sama dengan CA0X. CA0X itu kan yang bereaksi. Ya kan? Berarti ini adalah, tapi kalau di sini bisa X1, tapi kalau di sini nggak boleh X2, tapi di sini intinya CA0X itu apa sih? CA0X itu kan yang bereaksi, berarti mula-mula dikurangi dengan sisa. Nah, tapi kalau yang di reaktor 2 ya yang masuk dikurangi yang keluar, dibagi dengan kecepatan reaksinya. Nah, maka di sini kalau reaktor 2 ya nggak K1 kali CA2, nggak boleh K1 kali CA1. Kalau K1 kali CA1 itu adalah di reaktor 1. Nah, ini adalah reaktor 2. Kemudian dari rumus ini, maka T2 dikalikan dengan ini, ya, T2 kalikan ini ketemu ini. Kita masukin aja, T-nya udah tahu, K1 tahu. Kita kan tujuannya mencari CA2, maka dari situ kita ketemu. Ini tinggal masukin aja. CA2, K2-nya udah ngerti, CA1-nya kan 0,4 di sini. Terus kemudian nih, maka dari sini ini ketemu dari mana? Gunakan aja rumus apa ini? Rumus kuadrat. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A gitu ya. Nih, ini kan pakai rumus kuadrat. Ya, ketemu CA2. Nah, kemudian kalau yang sebelumnya kan pakai apa? Neraca massa. Nah, ini jadi kita lihat aja ya. Coba kita pakai sigma A yang bereaksi. Kalau mula-mula 1 keluarnya 0,074 yang bereaksi kan ini. Jadi 0,926 itu dari mana? Ini kan sigma A. Sigma A itu semua A yang bereaksi. A yang bereaksi di reaksi ini berapa? 0,6. Berarti kalau masuk 0 apa yang bereaksi 0,6 kan masuknya tinggal 0,4 karena mula-mulanya 1 gitu kan. Terus 0,4 itu keluarnya 0,074. Artinya A yang bereaksi di reaktor 2 sama dengan berapa? 0,926 dikurangi 0,6 sama dengan 0,326. Paham? Jadi kita kalau pakai fraksi hasil sesaat itu ya saat di reaktor 1 dan saat di reaktor 2. Karena kita mengevaluasi di reaktor 2, coba kalian lihat di sini. Masuknya 1, keluarnya 0,4 kan. Ini kita bicara tentang neraca massa A-nya. Berarti yang bereaksi di sini kan 0,6 dong. 0,6 itu membentuk apa? 0 R bentuk R 0,4 membentuk S 0,2. Sekarang dari segi neraca massa A yang masuk 0,4, dari evaluasi ini keluar 0,076. Berarti A yang bereaksi di reaktor 2 ya 0,4 dikurangi 0,074 yaitu 0,326 atau kita bicara sigma. Jadi kan kalau masuknya 1 keluarnya 0,074 berarti ini adalah total. Total itu bereaksi di sini, A yang bereaksi di sini, dan A yang bereaksi di sini kan ketemu ini. Nah, berarti A yang terurai atau bereaksi di yang bereaksi di reaktor 2 ya total dikurangi yang bereaksi di reaktor 1 berarti ini. Paham? Maka di sini kita psi 2. Kalau di sini psi 1, di sini psi 2. R per A, berarti DCR per DT dibagi min DCA per DT, tapi di reaktor 2. DCR per DT di reaktor 2 ya K1 kalikan CA2. K1-nya tahu, CA2-nya tahu. Kemudian DCA per DT ya berarti apa? K1
kali CA2 ditambah K2 kali CA2 kuadrat. Paham ya? Oke, kemudian si R per A, dari hasil ini, kalau kalian hitung-hitung, itu ketemunya berapa? 0,915. Per definisi, si R per A adalah mol R terbentuk dan mol A yang terurai. Ingat, tapi di sini adalah Si2, berarti di reaktor 2. Maka, kan tujuan kamu mencari apa? R yang terbentuk di reaktor 2. Maka, R yang terbentuk di reaktor 2 tentunya 0,95 dikalikan A yang terurai. Terurai di mana? Ya di reaktor 2, ketemu 0,3. Lah, kalau R yang terbentuk di reaktor 2 itu 0,3, keluarnya kenapa 0,7, Bu? Lah, kan masuknya 0,4. Ditambah yang terurai, yang terbentuk di reaktor 2 kan 0,3, pastinya keluar 0,7. Jadi 0,7 itu adalah 0,4 ditambah dengan 0,3. Nah, kemudian S. S mah nggak usah dihitung pakai neraca-neraca begini. Kalau totalnya 1, berarti ini tinggal sisanya aja. 1 dikurangi 0,074 dikurangi 0,7 ketemulah CS2. Karena total ini harus sama dengan 1. Sekarang, untuk mengevaluasi apakah hitungan kamu itu benar, A-nya kan turun. Benar kan? Turun dong. Di sini bereaksi, di sini bereaksi juga, A-nya turun. R-nya harus naik. Kenapa naik? Yang masuk 0,4 ditambah dengan yang bereaksi di sini 0,3, jadi 0,7. S-nya juga naik loh. Naiknya itu bergantung kepada harga K1, K2, dan bergantung daripada order reaksi. Oke, ada pertanyaan? Sampai di sini, aku sampai di sini dulu ya. Nanti sisanya saya jelas di besok hari Minggu. Besok hari Minggu mau online atau offline? Saya sih manut aja ya. Mau off, kita datang ke IT. Mau on, begini. Tapi mungkin saya kasih recordingnya juga biar kalian lebih jelas. Tapi kalau ujian kita offline ya. Jadi kalau kuliah saya manut kamu. Apa? Mau on boleh, mau off boleh. Tapi kalau ujian ketentuannya adalah offline. Berarti nanti kita datang ke kampus. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Halo? Belum ya? Oke. Nih soalnya. Jadi nanti saya akan ngirimkan kayak semacam apa ya, folder untuk submit ya. Submit pengerjaan kalian. Nanti ada 2 folder untuk pengerjaan PPT 1 dan folder pengerjaan untuk PPT 2 gitu. Jadi kesepakatan kita UTS 35%, UAS 35%, kehadiran 10%, tugas 20%. Oke? Ada pertanyaan? Ibu mau nanya soal absen kemarin, soalnya saya telat, Bu. Telat absen. Oh, kenapa? Kan Lupa, waktunya Bu. sampai 11.40. Dari jam 8 sampai 11.40 loh. Kenapa? Ibu, Ya. saya juga baru start. Ya Jadi udah, jadi gini, saya juga nggak mungkin satu persatu ngurusin gitu. Nanti kalau sudah ini nanti tapi untuk ini aja ya, pertemuan 1 ya, nanti akan saya umumkan siapa pertemuan 1 yang kalau saya udah mau memasukkan nilai, kan saya harus ngitung berapa yang hadir, berapa tugas gitu. Nanti saya akan siapa yang lupa absen di pertemuan 1. Nanti kalian nulis di situ, nanti baru saya tambahkan gitu. Karena kalau sekarang saya nggak mungkin.
Gitu ya. Gitu aja nanti kalau ini saya nggak mungkin saya sekarang ngecekin kamu satu ini siapa gitu. Nanti aja kalau pas saya mau memasukkan nilai kan saya hitung tuh daftar hadirnya. Nah, itu saya akan kalau aku lupa nanti ini kabari gitu. Misalnya selesai ujian aja habis atau pas ujian gitu. Nanti kalian nulis aja yang lupa hadir di pertemuan satu siapa aja nanti langsung saya masukkan. Tapi kalau sekarang saya pasti lupa karena kan kerjaan banyak dan ini ya nanti aja ya nggak apa-apa lah untuk pertemuan satu aja. Kalau selanjutnya nggak boleh gitu, itu akan merepotkan ya. Kan kalau kemarin oke lah saya ini ya saya excuse gitu karena kan nggak ada pertemuan gitu. Mungkin kalian lupa oh nggak ada pertemuan gitu. Padahal kan ada itu. Kan udah dibilangin dari jam 8 sampai 11.20 gitu kan. Kalau dosen-dosen lain itu ada loh yang boleh ngisi daftar hadir jam 8 sampai 8.30 setelah itu nggak bisa lagi. Saya bisa ngeset juga sebetulnya di situ, cuman ya udahlah, nggak apa-apa lah. Kalian kan udah mahasiswa namanya aja mahasiswa, udah bisa mengatur dirinya sendiri. Ya udah, aku kasih ini aja waktu yang lebih luas gitu, lebih lama gitu. Tapi nggak apa-apa nanti ya. Jadi nggak sekarang. Oke, ada pertanyaan di sini? Ini PR yang kedua. Ini partisipan. Amanda ada, Amanda. Aprionaldi. Hadir, Bu. Fitri Ramadhani. Amanda nggak ada Hadir, ya, Bu. Amanda? Hadir, Bu. Iya, Fitri ada. Amanda yang nggak ada. Hilmi. Hilmi. Ada ya Hilmi. Fitri. Fitri hadir, Bu. Oke. Fitri. Hilmi. Ibe Hardoyo. Hadir, Bu. Ini belum pernah ngambil mata kuliahku ya? Kok namanya baru tahu sekarang? Ibe. Belum pernah ya ngambil TRK 1 Matek? Belum, Bu. Oh. Kok langsung TRK 2 dari itu ya? Dari D3? Iya, Bu. Oke. Ihsan? Ada, Bu. Yulia Agustina? Hadir, Bu. Khairul? Saya, Bu. Khairul ini Matek juga ya? Iya, Bu, betul, Bu. Iya. Soalnya di sini namanya Khairul.2. Muhammad Ramadan? Muhammad Hadir, Bu. Faris? Muhammad Fikri? Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Ya. Sabah, Nabil Sabah. Hadir, Bu. Ini namanya juga belum kenal saya. Nggak ngambil TRK ya? Nggak ngambil Matek ya? Saya Atau dari D3 juga, Bu. Oke, oke. Yang Matek sama itu nggak ngambil ya? Ini ya, anak RPL ya? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Kerja di mana? Jauh. Di Jakarta Timur, Bu. Oh, Jakarta Timur. Oke. Muhammad Fikri. Abi, udah tadi ya. Hadir, Oke Bu. deh. Ya. Oke deh. Sebenarnya saya kalau apa namanya hadir gitu tuh iseng aja sebetulnya. Ya Kia ada. Wulan Andini namanya nggak asing, ngambil apa ya? Oh, berarti TRK 2 ya. TRK 1. Kayaknya ini apa namanya? Familiar namanya. Wahyu.
Hadir, Bu. Vanesia, Hadir, Bu. Tinesia. Oke.